Horas Amalina, selamat hari Minggu bagi kita semuanya, warga jemaat Tuhan yang terkasih. Pada minggu kelima setelah Trinitas ini kita akan dipersiapkan oleh Tuhan menjadi pemberita firman sebagaimana topik minggu, yaitu pergi dan beritakanlah firman Allah. Kami bersukacita untuk menyambut persekutuan dengan Tuhan dan menerima firman-Nya untuk dihayati dan diberitakan. Oleh karena itu, marilah kita terlebih dahulu bersyukur atas segala berkat-Nya, dan mari kita puji Dia dengan buku nyanyian nomor 565 ayat 1 sampai ayat 3. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berilah bagi kami iman yang benar yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Kita bernyanyi dari PN nomor 118 ayat 1 dan ayat 4. Haleluya.
Tuhan pada minggu kelima setelah Trinitatis hari ini ialah Pengetahuan 1 sampai 10. Kita pertama, akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita kedua, janganlah berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau diikuti. Kita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Kita keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab ada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kita kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kita keenam, jangan membunuh. Kita ketujuh, jangan berzina. Kita kedelapan, jangan mencuri. Kita kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Kita ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lebihnya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari BN nomor 516 ayat 1 dan ayat 2. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa untuk pengampunan dosa dan janji Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, Engkau Maha Murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami.
Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan ampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damai-Mu tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman, silakan duduk. Kita bernyanyi dari DM nomor 730 ayat 1 dan ayat 2. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu kelima setelah Trinitatis hari ini tertulis di dalam kitab Yehezkiel 2 ayat 1 sampai ayat 5. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, bangunlah dan berdiri, karena aku hendak berbicara dengan engkau. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku dalam aku, dan menegakkannya aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di antara tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari BN nomor 658 ayat 1 dan ayat 2. Ya
Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan di sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Untuk warta jemaat bisa kita lihat di grup WA AKBP Sukatani. Kita bernyanyi dari bait nomor 518 ayat 1. Itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Ora selamat hari Minggu Abang Inang, semua jemaat AKBP Resort Paulus Depok. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat, dan bagi saudara-saudara jemaat Gereja AKBP Resort Paulus Depok yang dalam keadaan sakit, kiranya Tuhan menyembuhkan. Firman Tuhan buat kita pada minggu ini tertulis dalam Markus 6 ayat 6b hingga ayat 13. Demikian bunyinya. Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah,
tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan bebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, topik minggu kita hari ini dikatakan pergi dan beritakanlah firman Allah. Tugas memberitakan firman Allah adalah tugas yang utama di dalam gereja. Memberitakan firman Allah sangat penting. Mengapa? Pertama, kalau kita telusuri dalam firman Tuhan, Alkitab kita itu, Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya hanya untuk memberitakan firman Allah. Dan yang kedua, ketika Tuhan Yesus sedang naik ke surga, pesan agung yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan orang-orang percaya pada zaman mula-mula adalah untuk pergi memberitakan firman Allah, pergi memberitakan Injil ke seluruh. Bisa kita baca itu dalam Markus 16 ayat 15 dan juga Matius 28 ayat 19 sampai 20. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dalam Kisah Rasul 6 ayat 4 bisa kita lihat di situ bagaimana murid-murid Tuhan Yesus untuk memilih 7 orang untuk melakukan pelayanan diakonia, supaya murid-murid Tuhan Yesus memusatkan pikiran mereka di dalam doa dan pelayanan firman Allah. Artinya di situ kita lihat pelayanan firman Allah itu sangat perlu, dan itu yang ditekankan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Karena pemberitaan firman Tuhan itu, firman Allah ini sangat penting. Maka semua orang percaya, semua orang yang mengatakan dirinya pengikut Kristus dipanggil untuk memberitakan firman Allah, dipanggil untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di gereja kita HKBP dijelaskan ada 2 panggilan, yaitu panggilan umum. Panggilan umum ini yang disampaikan kepada seluruh jemaat atau kepada semua orang yang sudah dibaptis, semua orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, dipanggil menjadi saksi Kristus di dunia ini. Dan kemudian ada panggilan khusus. Panggilan khusus ini kepada setiap orang yang sudah menerima takbisan. Di tengah gereja kita ada 6 takbisan. Takbisan sintua, evangelis, bibelfro, diakones, guru horia, dan pendeta. Ada panggilan khusus kepada mereka. Panggilan khusus ini karena dikhususkan untuk tugas dan fungsi masing-masing di dalam setiap takbisan. Setiap takbisan yang diterima. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik yang menerima panggilan umum dan panggilan khusus, semua kita harus memberitakan firman Allah. Dalam memberitakan firman Allah dari nats kita saat ini ada beberapa hal yang harus kita lakukan dan diajarkan bagi kita, untuk kita perhatikan, untuk kita renungkan, untuk kita lakukan di dalam perjalanan hidup kita ini. Yang pertama diingatkan supaya setiap orang percaya mau bekerja sama.
ada kerjasama. Dalam nats ini Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya berdua-dua. Artinya dari hidup orang percaya itu, dari hidup murid-murid Tuhan Yesus, dibutuhkan ada kerjasama yang baik untuk memberitakan firman Tuhan itu. Bersama-sama untuk memberitakan firman Tuhan, bersama-sama untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia ini. Sehingga dengan kebersamaan untuk memberitakan Injil firman Tuhan itu, terjadilah ledakan pekabaran Injil di seluruh dunia. Dan untuk yang menerima panggilan khusus tadi, harus ada juga kerjasama dalam tupoksi, tugas pokok dan fungsi masing-masing, sehingga gereja Tuhan teratur, rapi dan tertib. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita semua, baik yang dipanggil secara khusus dan panggilan secara umum, bersama-sama memberitakan firman Allah ke seluruh dunia ini, maka akan terjadi firman Tuhan itu tersebar ke seluruh dunia ini. Dan juga harus diingat, efek dari gereja Tuhan yang benar-benar melakukan tugas panggilannya yang khusus itu tadi secara tupoksi di dalam setiap tabisan masing-masing, maka gereja itu akan terlihat teratur, rapi dan tertib, bisa dirasakan dan dinikmati oleh semua orang yang ada di gereja itu dan mungkin di luar gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua kita dipanggil untuk memberitakan Injil firman Tuhan ke seluruh dunia. Panggilan itu bukan harus semua berkhotbah di altar, tetapi melalui perkataan dan perbuatan kita yang sejalan dengan firman Tuhan, maka hidup kita ini menjadi khotbah yang hidup bagi setiap orang. Semua hidup kita akan menjadi kesaksian ke dunia ini bahwa kita adalah pengikut Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, pesan firman Tuhan bagi kita saat ini, kita diajak untuk percaya akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam nats ini Tuhan Yesus melarang murid-muridnya untuk membawa roti, membawa bekal, membawa uang, dan bahkan dilarang untuk membawa 2 baju. Yang menjadi pertanyaan, apakah mereka tidak perlu makan? Apakah mereka tidak perlu pakaian? Apakah mereka tidak perlu kesejahteraan lainnya? Jawabannya bukan. Mereka perlu makan, mereka perlu pakaian dan kesejahteraan yang lain. Akan tetapi yang ingin ditekankan oleh Tuhan Yesus dalam nats ini, supaya setiap pemberita firman Tuhan, pemberita Injil itu percaya akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya, supaya pemberitaan firman Tuhan itu tidak terhalang karena hanya memikirkan kesejahteraan hidup di dunia ini, supaya pemberitaan firman Tuhan itu tidak terhalang hanya karena memikirkan pakaian, makanan, dan minuman, tetapi harus percaya kemanapun langkah setiap pekabar Injil itu, Tuhan akan memelihara hidupnya. Dan bahkan kita lihat dalam nats ini, Tuhan membukakan hati setiap orang yang menerima firman Allah itu, sehingga mereka akan memberikan atau memperlengkapi apa yang dibutuhkan oleh pemberita firman itu. Bisa kita lihat, makinang saudaraku, di dalam ayat 10 itu dikatakan bahwa kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat ke tempat
sampai kamu berangkat dari tempat itu. Artinya jika dikatakan jika di suatu tempat kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Artinya yang memiliki rumah tersebut, yang memiliki tempat tersebut, mereka akan memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pemberita Injil itu. Mereka akan mencukupi segala sesuatu yang dibutuhkan, makanan, minuman, pakaian, dan kesejahteraan lainnya. Dan itu mereka lakukan karena Roh Tuhan sudah bekerja di dalam hidup mereka sebagai buah dari iman percaya mereka kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang telah diberitakan oleh pemberita Injil itu. Semua itu dilakukan karena buah firman Tuhan yang telah mereka hidupi. Karena itu Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang sudah menghidupi firman Tuhan, dia tidak akan berhitung-hitung memberikan ke baik suci. Tang maretong-etong imali itu bagas joro di depan. Dia akan tahu bahwa itu adalah dari Tuhan, bersumber dari Tuhan, dan akan memberikan untuk keperluan pelayanan di gereja Tuhan. Itu terjadi karena buah imannya. Itu terjadi karena buah firman Tuhan yang telah dia hidupi. Dia akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, diingatkan supaya pemberita firman Tuhan itu perlu juga membawa alat, yaitu tongkat dan sepatu, alas kaki tadi. Tongkat dan sepatu itu, alas kaki itu sebagai lambang untuk memperlancar pekabaran Injil tersebut. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, sepatu itu, alas kaki untuk cepat berjalan memberitakan firman Tuhan. Karena pada zaman Tuhan Yesus belum ada kendaraan seperti kendaraan zaman kita sekarang. Mereka lebih banyak berjalan kaki, dan perjalanan mereka menjalani padang gurun dan bahkan jalan-jalan yang sulit. Karena itu kaki mereka butuh ada alasnya, sehingga mereka lancar dan tenang, nyaman berjalan untuk memberitakan firman Tuhan. Dan tongkat juga demikian. Tongkat adalah alat yang dipakai untuk setiap penghalang, membereskan setiap penghalang yang menghalangi pekabaran Injil itu. Misalnya dalam perjalanan mereka ada binatang buas atau apapun yang bisa menghalangi, tongkat itu bisa senjata mereka. Ataupun ketika mereka berjalan di jalan yang licin dan terjal, tongkat itu bisa alat mereka untuk berjalan memberitakan firman Tuhan. Yang artinya di situ Bapak Ibu Saudara, pekabar Injil tersebut butuh juga alat, butuh memperlengkapi diri, butuh memperlengkapi hidupnya untuk semakin tajam memberitakan firman Tuhan itu. Dan pada zaman sekarang ini Bapak Ibu Saudara, tongkat itu digambarkan misalnya di zaman kita ini ada televisi, ada radio, ada YouTube atau live streaming seperti yang kita lakukan sekarang di zaman pandemi COVID-19 ini, alat untuk memberitakan firman Tuhan. Karena itu tidak ada alasan karena COVID sehingga tidak bisa memberitakan firman Tuhan. Justru semakin dipertajam kreativitasnya setiap pelayan untuk memberitakan firman Tuhan, memakai alat yang ada. Itulah tongkat itu. Kita diajak untuk benar-benar kreatif di zaman pandemi COVID-19 ini, supaya firman Tuhan tidak pernah berhenti. Firman Tuhan itu semakin tersebar ke seluruh dunia. Dan luar biasa amat inang saudaraku, dengan zaman sekarang di masa sulit, masa pandemi COVID-19 ini, tetapi firman Tuhan itu kita lihat tersebar begitu cepat oleh karena YouTube atau live streaming dari segala penjuru ke segala penjuru.
Bukan hanya di kota-kota lagi, bahkan sampai kita di hutan-hutan saja bisa melihat dan mengikuti ibadah dengan live streaming. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita diajak dalam memberitakan firman Tuhan itu supaya setiap pekabar Injil diajak untuk tidak larut memikirkan hal-hal yang menghambat lancarnya pekabaran Injil itu, tetapi setiap pekabar Injil supaya benar-benar memikirkan hal-hal apa saja yang bisa dipergunakan untuk kelancaran dan kemudahan memberitakan Injil firman Tuhan itu, supaya firman Tuhan itu tersebar dari penjuru ke penjuru, dari sudut ke sudut, dari setiap tempat ke setiap tempat. Tidak ada pembatas lagi, karena Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan kemudian dikatakan jika ada orang yang tidak menerima, dalam ayat 11 itu dikatakan, dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Saudaraku, seringkali kita merasa gagal di suatu tempat karena tidak menobatkan orang. Seringkali kita merasa gagal karena ketika kita memperingatkan seseorang itu, tapi dia tidak mau berubah dari perlakuannya yang tidak benar itu. Sehingga dengan demikian kita kecewa. Sehingga dengan demikian kita tidak mau lagi mengingatkan. Kita mundur. Kita tidak berani mengingatkan mereka dalam perbuatan yang tidak benar itu. Kita tidak berani memberitakan firman Tuhan. Padahal saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ingat seperti apa yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 6 ayat 6 itu. Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram, Tuhan yang menumbuhkan. Artinya di situ masalah menumbuhkan, masalah membuat mereka bertobat atau tidak bertobat, masalah mereka membuat mereka berubah atau tidak berubah, itu bukan urusan kita, urusan Tuhan. Tetapi urusan kita harus menyampaikan firman Tuhan kita, harus menyampaikan peringatan bagi mereka supaya bertobat dari perilakunya yang tidak benar, supaya berubah dari apa yang mereka lakukan yang tidak benar. Itu urusan kita. Karena itu kita tidak perlu merasa gagal, merasa kecewa, tidak perlu merasa tidak berani. Katakan saja, kebaskan kakimu, itu kata firman Tuhan saat ini, supaya kita berani menyampaikan kebenaran itu kepada dunia. Kegagalan terbesar ketika kita tidak mau lagi memberitakan firman Allah. Ingat itu Bapak Ibu Saudara. Bukan masalah berbuah yang kita lakukan itu atau tidak, tetapi kegagalan terbesar kita ketika kita mundur, ketika kita tidak berani dan tidak menyampaikan firman Tuhan itu dengan benar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan yang terakhir ya, dari firman Tuhan ini kita diingatkan supaya dalam memberitakan firman Tuhan kita bukan mengkristenkan orang, bukan kristenisasi. Kita memberitakan Injil firman Tuhan itu bukan supaya semakin bertambah jumlah jemaat kita di Resort Paulus Depok, bukan, di HKBP Sukatadi atau di HKBP Gunung Putri atau di Harjamukti, bukan. Bukan supaya orang lain masuk ke dalam gereja kita, supaya bertambah jumlah jemaat kita, bukan. Dan jangan seperti orang lain, dia sangat bangga ketika jemaat dan gereja lain masuk ke gerejanya, dan katanya itu
memanggil jiwa-jiwa. Bukan itu yang dikatakan oleh Tuhan di sini. Tetapi dalam memberitakan Injil firman Tuhan itu yang perlu pertama kita ingat, kita memberitahukan atau mengajak mereka supaya bertobat. Yang pertama, supaya mereka bertobat. Apa arti bertobat? Bertobat itu berbalik dari kehidupannya yang di dalam kegelapan masuk ke dalam kehidupan di dalam terang firman Tuhan. Berbalik dari kehidupan yang sudah meninggalkan Tuhan, berbalik sehingga dia menjadi merindukan Tuhan, merindukan firman Tuhan. Berbalik dari kehidupannya yang tidak pernah lagi berdoa, yang tidak pernah lagi ke gereja, yang tidak pernah lagi ke pertanian, tidak peduli lagi dengan firman Tuhan. Karena tahu zaman sekarang ini Bapak Ibu Saudara, ada kita yang tidak peduli lagi dengan firman Tuhan, menganggap hebat dirinya karena teknologinya yang hebat, karena kekayaannya mungkin dengan atau karena jabatannya, karena apapun yang dia miliki. Firman Tuhan mengajak supaya berbalik, bertobat, dan datang kepada Tuhan, merindukan persekutuan dengan Tuhan. Yang bertobat itu yang berbalik dari yang hanya mengandalkan pikirannya, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kuasanya, mengandalkan jabatannya, sehingga kembali hanya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya di dunia ini. Itu yang kita ingat Bapak Ibu Saudara. Ketika kita memberitakan firman Tuhan itu untuk mengajak mereka berbalik dari kehidupannya yang lama, kehidupannya yang dalam kegelapan, kehidupannya yang hanya mengandalkan dunia ini, yang hanya mengandalkan kuasanya, tapi datang kepada Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, yang harus kita lakukan di dalam, yang kita ingat dalam memberitakan Injil firman Tuhan itu, bukan kristenisasi tadi, tetapi bagaimana supaya orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan itu lepas dari rasa sakitnya. Jika dikatakan di sini mereka menjadi sembuh karena murid-murid Tuhan Yesus itu mengoleskan banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Anggapan kita sering itu sakit penyakit fisik yang disembuhkan. Maka kita lihat sekarang Bapak Ibu Saudara, sangat banyak jemaat kita, orang-orang Kristen yang sangat senang menonton Pastor Andi, karena dilihat bisa menyembuhkan, katanya bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Sesungguhnya semua kita merindukan kesembuhan dalam sakit penyakit, dan itu selalu kita mohon kepada Tuhan supaya diberikan kesembuhan kepada kita. Tetapi bukan masalah kesembuhan fisik ini yang paling utama, tetapi kesembuhan kita dari penyakit karena dosa yang telah mencekam, yang telah menguasai hidup kita. Itu yang paling utama. Ketika kita sembuh dari dosa-dosa kita itu, ketika kita sembuh dari sakit penyakit lama kita yang hanya hidup di dalam keberdosaan itu, disitulah sukacita kita yang paling kekal. Disitulah sukacita kita yang kekal. Karena kesembuhan penyakit fisik ini memang bisa kita bersyukur, tetapi itu sementara, karena kemungkinan bisa kita juga sakit lagi. Kesembuhan karena sembuh dari dosa kita karena Tuhan Yesus telah kita terima, sembuh dari yang tadinya kita hidup di dalam keberdosaan, hidup di dalam kejahatan, hidup di dalam lumpur dosa itu, hidup di dalam kuasa roh-roh jahat. Tapi setelah kita mengenal dan menerima firman Tuhan, kita tidak mau lagi berdosa, kita meninggalkan semuanya itu. Disitulah
sukacita kita yang paling utama, lepas dari sakit karena dosa yang membelenggu kita. Dan kemudian cita kita di dalam memberitakan firman Tuhan, supaya orang yang mendengar firman Tuhan itu lepas dari kuasa-kuasa roh-roh jahat atau setan-setan. Sama dengan penyakit tadi, kalau dikatakan lepas dari roh-roh jahat dan kuasa setan, kita langsung membayangkan oleh karena kuasa pekabar Injil itu sehingga yang kesurupan bisa langsung sembuh, yang penyakit, yang gila dan semuanya yang penyakit bisa sembuh. Bukan ke situ tujuan firman Tuhan ini. Tetapi yang paling utama, ketika orang yang mendengarkan firman Allah, firman yang kita beritakan, firman yang disampaikan oleh pekabar Injil itu, karena kuasa firman Tuhan itu, sehingga mereka, kuasa firman Tuhan memaksa roh-roh jahat yang ada di dalam hidup setiap orang keluar. Itu yang paling utama. Apa itu roh-roh jahat yang ada di dalam hidup kita? Bukan masalah orang gila tadi, bukan masalah roh orang kesurupan, bukan. Roh-roh jahat yang ada di dalam hidup kita itu yaitu kesombongan kita, iri hati kita, dendam, lateh, teal, keegoan kita yang hanya membenarkan diri sendiri, yang hanya mementingkan diri sendiri, itu akan keluar dari diri kita ketika kita sudah menghidupi firman Tuhan itu dengan benar. Karena itu kuasa firman Tuhan itu memaksa keluar kosong, teal, erat, lateh, iri hati, dengki, kesombongan, yang hanya mementingkan diri sendiri, sehingga kita lepas lega bersama Tuhan, kita bersukacita, kita mampu melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Itulah yang menerima firman Tuhan yang benar dan akan bersukacita di dalam setiap kehidupannya, baik dalam suka maupun duka, karena dia hidup di dalam kuasa Tuhan. Dan Tuhan telah hidup di dalam dirinya, dan dia hidup di dalam Tuhan, maka dia menjadi satu dengan Kristus. Dalam setiap perjalanan hidupnya dia akan bersukacita karena telah menghidupi firman Tuhan, dan firman Tuhan hidup di dalam dirinya. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang kami sembah di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah Engkau Bapa, Bapa yang baik, Bapa yang menguasai seluruh dunia dan seluruh isinya, Bapa yang menciptakan kami dan memelihara hidup kami, Bapa yang mengutus kami ke dunia ini untuk memberitakan Injil firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan, Bapa yang memelihara kami di dalam setiap gerak hidup kami. Terima kasih Tuhan dengan firman-Mu yang menguatkan kami, sehingga kami berani untuk menyampaikan firman-Mu ke seluruh dunia, dan kami memakai segala daya, upaya dan kemampuan kami untuk menyampaikan firman Tuhan ke seluruh dunia, sehingga kebenaran firman Tuhan itu tersebar dari penjuru ke seluruh penjuru. Bapa yang telah memampukan kami dan menguatkan kami untuk mampu menyampaikan firman-Mu dan menghidupi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa yang telah mengampuni dosa kami, dan keampunan dosa yang telah kami terima itulah yang akan kami sebarkan ke seluruh dunia ini, sehingga setiap orang menerima keampunan dosa dan mau bertobat berbalik kepada Tuhan dan hanya hidup di dalam Tuhan. Bapa yang baik, yang telah memberikan anak Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami dari kuasa kegelapan dan kuasa yang dari Engkau Bapa, yang kami pakai untuk mengalahkan segala kuasa-kuasa kegelapan di dunia ini. Kuasa yang dari Engkau Bapa yang kami pakai untuk berjuang di dalam perjalanan hidup ini, secara khusus Tuhan di zaman sekarang yang
kami rasakan hidup ini semakin mencekam karena pandemi COVID-19. Tapi hanya bersandar ke kuasa-Mu Tuhan, hanya mengandalkan kuasa-Mu Bapa, kami mampu berjuang dan memenangkan perjuangan kami untuk mengalahkan COVID-19 ini. Dengan kerelaan setiap orang, setiap jemaat dan seluruh jemaat KPP Resort Paulus Depok untuk tetap patuh mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan oleh pemerintah kami, untuk tetap bersandar kepada Tuhan, jauh dari segala kepanikan, jauh dari segala ketakutan, tetapi hanya berserah kepada Tuhan, karena kami tahu bahwa hidup dan mati kami adalah di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan firman-Mu mampukan kami untuk tetap hanya bersandar kepada-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 666 ayat 1 dan berikutnya sambil mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing. Kita telah menikmati persekutuan dengan Tuhan hari ini. Sebagai orang percaya, marilah kita hidup di dalam firman-Nya itu. Marilah kita bergandengan tangan dan bahu-membahu untuk memberitakan firman-Nya, sebagaimana Yesus telah mengutus murid-murid-Nya untuk memberitakan firman. Terpujilah Tuhan yang menjadikan hidup kita berharga di hadapan-Nya, bahkan menjadikan kita sebagai teman kerja bagi Dia. Yesus berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Terpujilah
Tuhan, ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, amal inah, Tuhan memberkati.